perkenalkan, nama saya Angelika Salsabila dengan NIM 2023 03 01 03 019. Saya dari program studi manajemen dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemaparan materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya, namun di video ini saya akan membahasnya lebih spesifik lagi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini itu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir UTS yang pada mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dewi Inayatullah SEME. Baik, di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa poin. Mulai dari poin yang pertama mengenai konsep dasar lembaga keuangan syariah serta prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, pada materi kali ini itu dia mengenai lembaga keuangan syariah. Kita harus mengetahui dulu itu apa lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah ini itu merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, serta kerjasama dari beberapa pihak. Nah, dalam praktik pengelolaannya itu lembaga ini tuh dia ada menghindari beberapa hal yang sangat dilarang oleh Islam. Yang pertama itu adanya penerimaan bunga atau yang biasa kita kenal dengan riba. Ada juga seperti garar itu ketidakpastian dalam melakukan transaksi, serta yang terakhir itu ada masyir atau adanya melakukan praktik perjudian. Nah, tujuan utama dari lembaga keuangan syariah ini itu dia itu menciptakan sistem ekonomi yang sesuai syariat dan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menghimpun dana dari masyarakat, lembaga ini juga dapat menyalurkan bantuan pembiayaan serta menyediakan berbagai layanan keuangan berbasis syariah. Salah satunya itu ada bank syariah, ada BMT, ada asuransi syariah, serta penggadaian syariah. Nah, di pembahasan ini juga dia itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Ya, seperti contohnya prinsip keadilan, prinsip kemitraan, transparansi, serta sifat universal secara menyeluruh. Nah, namun di sisi lain terdapat larangan-larangan terhadap praktik seperti tadi riba, garar, masyir, transaksi haram maupun batil. Nah, jadi pada pengelolaannya ini kita tidak boleh melanggar sebuah proses transaksi yang dilarang oleh Islam seperti tadi itu. Karena itu dianggap dapat merugikan kita serta pihak lain. Jadi dalam transaksi ini kita itu bukan hanya mencari keuntungan, namun kita lakukan itu sesuai dengan ajaran agama gitu. Nah, selain itu ada pula dibahas mengenai prinsip ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Nah, seperti kelangkaan sumber daya, pilihan ekonomi, serta proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi itu tidak hanya seperti tadi mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, keseimbangan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Jadi semua ini sudah diatur dalam Islam. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu dan terutama mengandalkan pada ajaran Islam. Terutama apalagi ini dalam melakukan transaksi yang notabene ini itu semua ada dasar hukumnya gitu. Adapun untuk materi kedua yaitu dengan judul jenis-jenis lembaga keuangan syariah serta produk dan akad lembaga keuangan syariah. Nah, pada materi ini dia itu membahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah serta produk dan akad pada lembaga keuangan syariah. Nah, bank syariah atau biasa yang disebut dengan bank tanpa bunga itu merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya itu atau produknya itu dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, lembaga keuangan syariah ini dalam operasinya menganut beberapa prinsip. Yang pertama ada yang
pelarangan riba atau bunga. Nah, kayak misalnya setiap transaksi itu yang mengandung uang atau yang mengandung riba, unsur bunga itu dilarang dalam Islam. Nah, yang kedua itu ada larangan gharar atau ketidakpastian. Nah, gharar berarti ketidakpastian atau ambiguitas dalam melakukan transaksi. Yang ketiga itu ada larangan masyir. Nah, larangan masyir ini atau perjudian yang diartikan sebagai perjudian. Masyir itu atau perjudian memiliki spekulasi yang berlebihan. Nah, transaksi keuangan yang mengandung unsur spekulasi dilarang dalam Islam. Selanjutnya yang keempat ada prinsip halal. Nah, kegiatan usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah harus bergerak di sektor yang halal menurut Islam dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, yang kelima ada prinsip keadilan. Semua transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, maupun dari pihak bank serta dari pihak nasabah itu sendiri. Nah, dalam lembaga keuangan syariah itu ada dasar-dasar hukumnya. Apa saja sih dasar hukum dari lembaga keuangan syariah itu sendiri? Nah, yang pertama itu ada dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 375 yang melarang riba, serta Quran surah Al-Baqarah ayat 282 di mana di situ dia mengatur tentang pengadaan transaksi. Yang kedua ada dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan riba dan ajaran bermuamalah secara halal. Adapun juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang selanjutnya ada fatwa-fatwa tentang syariah nasional oleh Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Yang terakhir ada peraturan Bank Indonesia PBI dan peraturan OJK tentang lembaga keuangan syariah. Nah, dari dasar-dasar hukum tersebut sudah tentu setiap bertransaksi itu pasti ada dasar hukumnya dan tidak semata-mata untuk melakukan transaksi dengan semena-mena begitu. Jadi semua berlandaskan hukum, terutama berlandaskan syariat Islam. Nah, di Indonesia itu jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu dikategorikan dua. Ada lembaga keuangan syariah dari bank syariah serta lembaga keuangan bukan bank syariah atau disingkat LKBB syariah. Yang pertama itu ada lembaga keuangan bank syariah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah itu terdiri dari ada Bank Umum Syariah BUS, yang dimana contohnya itu seperti BSI, Bank Muamalat, Bank Mega, BSI Syariah, BCA Syariah. Nah, yang kedua itu ada Unit Usaha Syariah atau disingkat UUS. Nah, di sini contohnya itu kayak BRI Syariah sebelum merger, Bank Syariah sebelum merger, dan Danamon Syariah. Yang ketiga itu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, contohnya dia itu melayani kebutuhan keuangan masyarakat di daerah, terutama usaha mikro kecil menengah UMKM. Jadi dia ini hanya melayani yang misalnya dari nasabah yang memiliki usaha-usaha mikro kecil. Dia itu akan menyediakan kebutuhan keuangan dari nasabah yang memiliki usaha untuk dikembangkan. Selanjutnya itu ada yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank syariah. Nah, di mana di sini ada beberapa kategorinya. Yang pertama ada asuransi syariah, disingkat yang biasa disebut takaful, ada pasar modal syariah, ada lembaga pembiayaan syariah, ada penggadaian syariah, ada dana pensiun syariah, serta yang terakhir ada lembaga zakat, infak, dan sedekah atau biasa disingkat ZISWAF. Nah, selain pembagian kategori dari lembaga keuangan syariah, ada juga jenis-jenis produk dalam lembaga keuangan syariah. Itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada produk penghimpunan dana atau founding products. Nah, produk penghimpunan dana itu merupakan produk yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, produk-produk ini meliputi yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah itu terdiri dari dua. Ada tabungan wadiah, yaitu tabungan dengan akad titipan murni, dan ada
tabungan mudharabah, yaitu tabungan dengan caranya akadnya itu dibagi hasil. Yang kedua itu ada deposito syariah, yang ketiga ada giro syariah. Yang kedua itu jenis produk yang kedua itu ada produk penyaluran dana atau yang biasa disebut financing product. Nah, produk penyaluran dana ini merupakan produk yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Nah, produk-produk ini antara lain ada pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan istisna, dan pembiayaan salam, serta terakhir pembiayaan karat. Selain produk-produknya, di sini juga ada beberapa akad-akad dalam lembaga keuangan syariah. Akad atau biasa disebut kontrak itu merupakan salah satu elemen terpenting dari sistem keuangan syariah, yang dimana akad itu merupakan perjanjian terikat antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana mereka itu berisi hak dan kewajiban masing-masing oleh kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi mereka itu adanya kayak perjanjian sebelum mereka melakukan transaksi gitu. Adapun beberapa macam akad, yang pertama ada akad tabarru atau biasa akad sosial non profit. Nah, yaitu akad yang bertujuan untuk tolong menolong tanpa menghasilkan imbalan finansial. Jadi mereka ini tolong menolong secara sukarela. Nah, akad ini merupakan akad yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat secara komersial, termasuk dalam kategori adapun yang termasuk dalam kategori akad tabarru ini pertama ada wadiah atau titipan. Nah, wadiah ini terbagi menjadi dua, wadiah yad amanah, yang dimana pihak penerima titipan ini tidak bisa memanfaatkan barang atau uang. Adapun akad wadiah yad damanah, yang dimana kebalikannya, pihak penerima itu boleh memanfaatkan barang atau uang. Nah, jadi selain dari itu mereka tidak bisa memanfaatkannya. Selanjutnya ada karat pelajar perjanjian. Pun dalam jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu membahas juga tentang mengenai akad-akad dalam lembaga keuangan syariah. Nah, seperti kita ketahui, akad atau kontrak itu merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem keuangan syariah. Nah, akad itu merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara terikat atau yang berhak dan memiliki kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini akad itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada akad tabarru atau biasa disebut akad sosial non profit. Di akad tabarru ini atau akad yang bertujuan itu untuk saling tolong-menolong. Nah, tanpa menghasilkan imbalan finansial. Jadi akad ini itu dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat secara komersial. Adapun akad yang termasuk dalam kategori ini ada yang pertama wadiah atau titipan. Nah, wadiah ini terbagi menjadi dua, ada wadiah yad amanah, yang dimana pihak penerima ini tidak boleh memanfaatkan barang atau uang. Yang kedua ada wadiah yad damanah, atau pihak penerima titipan itu dia boleh memanfaatkan barang atau uang. Yang kedua itu ada akad karat, yaitu perjanjian kewajiban. Yang ketiga itu ada ran atau gadai. Yang keempat ada hiwala atau pengalihan utang. Yang kelima itu ada kafalah atau jaminan. Yang kedua itu ada yang namanya akad tijarah. Akad tijarah itu atau yang disebut dengan akad komersial profit oriented, yaitu yang dimana akad ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan profit. Kalau tadi akad tabarru itu dia tidak menerima imbalan, kalau akad tijarah dia menerima imbalan berupa profit. Adapun yang termasuk dalam akad ini ada mudharabah bagi hasil. Terdapat dua jenis mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yang dimana modal yang diarahkan kepada mudarib bersifat tidak terbatas,
Sedangkan mudharabah muqayyadah itu modal yang diserahkan kepada mudharib disertai syarat dan pembatasan tertentu. Yang kedua itu ada akad mudharabah, musyarakah atau kerjasama modal. Nah, jenis-jenis musyarakah ini antara lain ada musyarakah inan, yang kedua ada musyarakah mufawad, dan yang ketiga ada musyarakah mutanakihah. Yang ketiga itu ada murabaha atau jual beli dengan margin. Yang keempat itu ada ijarah, sewa menyewa dalam proses transaksi. Keempat ada sistem dan istisna, jual beli pesanan. Yang keempat itu ada wakalah atau perwakilan. Kelima ada syarf, jual beli valuta asing. Yang terakhir ada tabaru, hibah atau kontribusi dalam asuransi syariah. Nah, itulah tadi dari pembahasan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah, produk maupun akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di manajemen operasional bank syariah ini merupakan pengelolaan kegiatan perbankan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, namun juga dia itu memastikan seluruh operasional itu berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti misalnya bebas dari riba, gharar, dan masyir. Nah, operasional bank syariah juga ini mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pengelolaan risiko dan pengawasan syariah. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah itu menggunakan akad seperti mudharabah, murabahah, ijarah, serta menerapkan sistem bagi hasil dengan prinsip keadilan. Nah, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimana itu operasionalnya ini harus berdasarkan izin dari OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar kegiatan bank tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun bank syariah juga itu sering menghadapi beberapa tantangan di era digital seperti perkembangan teknologi dan kebutuhan SDM yang memahami perbankan sekaligus hukum Islam. Oleh karena itu, pengelolaan sistem digital, sistem digital, literasi syariah, dan pengawasan operasional itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk materi selanjutnya, materi yang terakhir dengan judul regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Nah, pada materi ini itu pembahasannya membahas tentang lembaga keuangan syariah. Seperti tadi, lembaga keuangan syariah kan lembaga yang menjalankan proses transaksi atau keuangan itu berlandaskan prinsip agama, prinsip ajaran Islam yang pada Al-Quran dan hadis. Nah, adapun regulasi dari lembaga keuangan syariah di Indonesia itu diatur melalui berbagai undang-undang. Nah, tidak hanya pada Al-Quran dan hadis, namun dia juga ini ada undang-undangnya dan peraturan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Fakta Dewan Syariah, Fatwa Dewan Syariah. Dan juga harus di bawah izin dari Majelis Ulama Indonesia serta menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Nah, pada pengawasan lembaga keuangan syariah ini dilakukan oleh OJK, Dewan Pengawasan Syariah, dan manajemen internal untuk memastikan sebuah kegiatan ini apakah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan syariah, serta perkembangan produk dan teknologi yang semakin kompleks. Nah, jadi di regulasi lembaga keuangan syariah ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting tadi. Salah satunya dia itu harus dibawa izin dari beberapa pihak. Salah satunya itu OJK, undang-undang, fatwa, MUI, serta dasar-dasar hukum lainnya. Nah, jadi proses transaksi ini tidak berjalan begitu saja, namun semua itu dilandaskan oleh bagaimana syariat Islam telah mengatur jalannya lembaga keuangan syariah ini, sehingga pada prosesnya nanti bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembahasan yang masih kurang jelas. Mohon maaf, itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.